Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini sudah saya sajikan contoh tabel yang akan kita isi menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Namun teman-teman perlu ketahui kedua fungsi itu memiliki cara kerja yang berbeda. Saya jelaskan yang pertama ialah fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ialah cara membaca data secara vertikal. Maksudnya seperti ini teman-teman semuanya. Ketika kita menggunakan VLOOKUP, otomatis nanti hasil bacaan datanya ialah dari atas sampai bawah. Sedangkan ketika kita menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup, itu ialah kita mengambil data atau membaca data dari kiri ke kanan, ya teman-teman semuanya. Jadi perbedaan daripada VLOOKUP dan HLOOKUP atau vertical lookup dan horizontal lookup ialah cara mengambil datanya. Ini nanti dicari isinya berdasarkan data referensi yang ada pada sheet yang kedua. Di sini kan ada nomor pendaftaran, ada nama pendaftar, ada jenis kelamin, dan ada domisili berdasarkan nama pendaftar. Lalu bagaimana cara mengisi bagian yang berwarna oranye atau kuning ini? Yang pertama teman-teman, yang harus diperhatikan kita mengetahui fungsi daripada VLOOKUP dan HLOOKUP. Seperti kita menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel yang lain, seperti sum, average, max, min, dan lain sebagainya. Nah, kali ini VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebagai suatu contoh, ketika kita mau mengisi nama pendaftar berdasarkan data referensi yang ada, maka teman-teman harus menggunakan rumus apa? Di sini ada nama pendaftar berdasarkan nomor pendaftaran. Nama pendaftar ini dituliskan dari atas ke bawah. Berarti ketika kita menggunakan rumus fungsi di sini ialah kita gunakan yang vertical lookup. Yang contoh selanjutnya di sini kita menggunakan apa pada bagian kolom domisili. Kita cek di data referensi. Di data referensi ini cara penulisan datanya ialah secara horizontal. Artinya teman-teman bisa melihat nama pendaftar Andi, domisili Palembang, Budi Jakarta, Clara Maluku, Dewi Surabaya, Eko Maluku. Artinya data ini disajikan secara horizontal. Berarti ketika kita nanti mengisi pada bagian kolom domisili, teman-teman menggunakan HLOOKUP. Oke, kita langsung contohkan bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama, teman-teman silakan kursornya letakkan pada bagian yang akan dicari nilainya, lalu ketikkan sama dengan, diingat kembali VLOOKUP ya teman-teman ya, secara vertikal VLOOKUP, klik 2 kali pada mouse. Setelah itu lookup value ini artinya ialah kita mau mencari data nama pendaftar berdasarkan apa? Berdasarkan nomor pendaftaran. Oke, setelah itu di sini ada tanda bacanya ya teman-teman ya. Pemisah, di sini ada lookup value, pemisahnya ialah titik koma. Ini setiap komputer atau setiap PC itu berbeda ya pemisahnya. Kebetulan yang saya gunakan ini menggunakan titik koma. Maka saya menggunakan titik koma. Setelah itu ada perintah table array. Table array ini ialah referensi tabel yang kita gunakan untuk mencari nama pendaftar. Maka dari itu setelah ini teman-teman, setelah mengetikkan titik koma, maka teman-teman geser ke data referensi dan teman-teman blok saja pada tabel yang atas karena ini sebagai referensi kita mencari nama pendaftar. Setelah itu pada formula bar letakkan di sini kursornya, lalu ketikkan kembali titik koma. Setelah itu ada perintah untuk call
underscores index underscores num. Artinya kolom index number itu berdasarkan apa? Ini diambil dari sheet data referensi teman-teman. Ini kan nomor pendaftar, nama pendaftar, ada jenis kelamin. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, yang namanya Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Di sini nama pendaftar itu terletak pada kolom B atau kolom kedua. Maka teman-teman isikan di sini ialah 2. Setelah itu titik koma teman-teman gunakan true atau false. Supaya lebih mudah teman-teman gunakan saja yang false supaya kita tepat dalam mencari data yang kita cari. Kita pilih false atau sama saja kita ketikkan saja 0, setelah itu tutup kurung. Oke, sebelum kita enter, kita fokus pada data referensi ya teman-teman, dari A1 sampai dengan C9. Ini teman-teman tanda dolar pada setiap awal dan akhir huruf. Ya teman-teman, ini gunanya supaya nanti ketika teman-teman menarik fungsi pada kolom yang sudah diketahui isinya, nanti ketika ditarik itu selnya tidak akan geser. Oke, setelah itu letakkan kursor pada bagian belakang dan klik enter. Oke, jadi ini sudah diketahui ya teman-teman, nama pendaftar dengan nomor pendaftaran 106 ialah Andi. Kita cek pada data referensi, apa benar nomor pendaftar atas nama Andi itu di 106. Benar ya teman-teman ya, 106. Setelah itu karena tadi sudah diberikan tanda dolar, maka teman-teman bisa langsung geser ini ya, sampai dengan ada simbol seperti ini, geser ke bawah, kita lepaskan. Otomatis fungsi daripada yang pada baris kedua tadi ke copy paste untuk baris ketiga sampai ke 9. Jadi seperti itu teman-teman cara menggunakan VLOOKUP ya. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan apa tadi? Kalau domisili kita cek data referensi, domisili ini disajikan dalam bentuk tabel horizontal, maka kita menggunakan rumus horizontal lookup atau HLOOKUP. Oke, bagaimana caranya? Kurang lebih caranya ialah sama, kita klik sama dengan, kita tuliskan HLOOKUP. Oke, kita pilih HLOOKUP. Setelah itu domisili ini kita ambil berdasarkan apa? Berdasarkan nama pendaftar, maka kita pilih yang ini teman-teman. Kita klik Andi, titik 2, mohon maaf, titik koma, setelah itu table array. Table array kita masuk ke data referensi. Ganti ya teman-teman, karena domisili itu diambil dari tabel yang disajikan secara horizontal, maka yang diblok ini teman-teman. Ini ya. Oke, setelah itu kita masuk ke formula bar, titik koma, setelah itu sama halnya ketika kita menggunakan VLOOKUP. Pada bagian row index number ini teman-teman silahkan isikan. Misal di sini karena kita mau mencari domisili ini pada tabel yang disajikan baris keberapa? Baris kedua, maka di sini tuliskan saja 2. Setelah itu titik koma, maka kita pilih false atau kita ketikkan saja angka 0, setelah itu tutup kurung. Setelah selesai menggunakan ini, maka ingat kembali tambahkan atau sisipkan simbol dolar pada setiap nama sel ya, pada awal dan akhir huruf. Oke, kita sisipkan dulu simbol dolarnya. Oke, setelah kita sisipkan, maka selanjutnya kita pilih tombol enter ya teman-teman semuanya ya. Kita pilih tombol enter. Oke, kita cek Andi domisilinya ialah di Palembang. Kita cek pada tabel referensi Andi di Palembang. Oke, setelah itu teman-teman, maka geser saja atau tarik saja fungsi dari, setelah itu tarik saja fungsi dari baris kedua sampai dengan baris ke-9 dengan cara yang sama. Klik, tahan, tarik ke bawah. Oke, otomatis sudah menyesuaikan fungsi pada baris kedua. Kita cek semuanya Budi dari Jakarta. Oke,
Clara dari Maluku, oke. Dewi dari Surabaya, oke. Eko dari Maluku, oke. Fiona dari Malang, oke. Gina dari Surabaya, Hesti dari Bandung. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman cara menggunakan vertical lookup atau VLOOKUP dan horizontal lookup. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dan nanti teman-teman bisa melakukan praktik secara langsung di rumah teman-teman semuanya. Nanti filenya akan saya sertakan pada deskripsi box. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.